Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini dari Prodi MPI 2 Fakultas Tarbiyah. Ini saya akan membahas mengenai perumusan kebijakan pendidikan. Nah, di sini ada 3 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu hakikat formulasi kebijakan. Yang kedua yaitu komponen-komponen formulasi kebijakan. Yang ketiga yaitu mengenai proses formulasi kebijakan pendidikan. Nah, materi pertama mengenai hakikat formulasi kebijakan pendidikan. Hakikat formulasi kebijakan pendidikan ialah usaha perumusan berbagai rancangan konsep dan asas yang menjadi garis besar serta rencana dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan sekaligus sebagai garis pedoman untuk manajemen atau pengelolaan pendidikan dalam usaha mencapai sasaran atau tujuan yang diharapkan. Nah, materi selanjutnya yaitu mengenai komponen-komponen formulasi kebijakan pendidikan. Menurut Wibawa, komponen unsur yang terdapat dalam proses formulasi kebijakan pendidikan itu ada 3. Yang pertama yaitu tindakan. Tindakan kebijakan adalah tindakan yang disengaja yang selalu dilakukan secara terorganisasi dan berulang agar guna membentuk pola tindakan tertentu sehingga pada akhirnya akan menciptakan norma-norma bertindak bagi sistem kebijakan. Yang kedua yaitu aktor. Aktor di sini merupakan orang atau pelaku yang terlibat dalam proses formulasi kebijakan, memberikan dukungan maupun tuntutan, serta menjadi sasaran dari kebijakan yang dihasilkan oleh sistem kebijakan. Aktor yang paling dominan dalam tahap perumusan kebijakan dengan tuntutan yang bersifat inter, dalam arti yang diartikan mempunyai kekuasaan atau wewenang untuk menentukan isi dan memberikan legitimasi terhadap perumusan kebijakan tersebut. Nah, yang ketiga yaitu orientasi nilai. Proses formulasi kebijakan pada prinsipnya berhubungan dengan proses mengidentifikasi dan menganalisis nilai-nilai yang beraneka ragam, kemudian menentukan nilai-nilai yang relevan dengan kepentingan masyarakat, sehingga setiap kebijakan yang dihasilkan akan mempunyai implikasi nilai, baik secara implisit maupun eksplisit. Baik, materi terakhir yaitu mengenai proses formulasi kebijakan pendidikan. Sebagaimana yang telah penulis singgung di awal, kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan publik. Perumusan formulasi kebijakan publik merupakan salah satu tahap dari rangkaian proses pembuatan atau pelaksanaan suatu kebijakan. Menurut Dunn, perumusan kebijakan adalah pengembangan dan sintesis terhadap alternatif pemecahan masalah. Kemudian, menurut Islami, dalam buku Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara mengemukakan pendapat bahwa ada 4 langkah dalam proses pengambilan kebijakan pendidikan atau kebijakan publik. Nah, yang pertama yaitu perumusan masalah. Pemahaman terhadap masalah dapat membantu menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi, mendiagnosis penyebab-penyebabnya, memetakan tujuan-tujuan yang memungkinkan memadukan pandangan yang bertentangan dan rancangan peluang kebijakan baru. Yang kedua yaitu mengenai agenda kebijakan. Sekian banyak problema-problema umum yang muncul, hanya sedikit yang mendapatkan perhatian dari pembuatan kebijakan. Pilihan dan kecondongan perhatian
pembuat kebijakan menyebabkan timbulnya agenda kebijakan. Sebelum masalah-masalah berkompetensi untuk masuk dalam agenda kebijakan, masalah tersebut akan berpotensi dengan masalah lain pada akhirnya akan masuk dalam agenda kebijakan. Nah, yang ketiga yaitu pemilihan alternatif kebijakan. Setelah memecahkan setelah masalah-masalah publik didefinisikan dengan baik dan para perumus kebijakan sepakat untuk memasukkan masalah tersebut ke dalam agenda kebijakan, maka langkah selanjutnya adalah membuat pemecahan masalah. Dalam tahap ini, para perumusan kebijakan akan berhadapan dengan alternatif pilihan kebijakan untuk memecahkan masalah tertentu. Yang terakhir yaitu tahap penetapan kebijakan. Setelah salah satu dari sekian alternatif kebijakan diputuskan, memecahkan masalah kebijakan, maka tahap paling akhir dalam pembuat kebijakan adalah penetapan kebijakan, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Proses pembuatan kebijakan ini tidak dapat dipisahkan dengan proses penetapan atau pemecahan kebijakan. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan, karena manusia tak luput dari kesalahan. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.